Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Para santri sekalian, thalabatul ilm yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita kembali dapat berjumpa dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari, dalam rangka memahami kaidah bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita masih akan membahas tentang mubtada dan khobar. Karena dua pertemuan sebelumnya mubtada dan khobar masih. Ya. Dan pertemuan ketiga ini insyaallah ta'ala mubtada dan khobar masih belum selesai. Jadi pertemuan ketiga. Baik. Silahkan dibuka buku kalian halaman 46 dalam kitab Talkhis Qawaid al-Lughatil Arabiyyah. Ringkasan kaidah bahasa Arab. Berkata penulis Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullah ta'ala, qol, pada asalnya mubtada harus ma'rifah. Pada asalnya mubtada harus ma'rifah, namun dia boleh nakirah apabila. Jadi ada beberapa keadaan boleh nakirah mubtada, atau dari isim nakirah bisa menjadi mubtada, ya. Namun dalam beberapa hal ini boleh menjadi mubtada, selainnya tidak bisa, karena hukum asal mubtada dari isim yang makrifah. Ya, jadi boleh nakirah menjadi mubtada dalam beberapa hal. Yang pertama adalah didahului oleh huruf nafi atau istifham. Contohnya ailahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain atau bersama Allah Subhanahu wa taala? Ma zalimun najihun. Tidaklah orang zalim itu berhasil sukses. Baik. Sekarang diperhatikan, disimak baik-baik di dalam pada papan tulis. Jadi mubtada pada asalnya ma'rifah. Bagaimana yang telah kita tahu dalam definisi isim rofa ma'rifah. Namun boleh dari isim yang nakirah dalam beberapa hal. Jadi ada pengecualian. Yang pertama adalah didahului oleh nafi atau istifham. Didahului oleh nafi atau istifham. Apa itu nafi? Nafi itu peniadaan, huruf-huruf peniadaan. Ya. Jadi huruf-huruf peniadaan, tidaklah. Atau bisa juga didahului oleh istifham, kata tanya. Ya. Contoh yang dibawakan penulis, ma zalimun najihun. Tidaklah orang zalim itu berhasil. Perhatikan pada kalimat zalim. Zalim dia nakirah. Apa tanda nakirahnya? Enggak ada alif lam. Baik. Isim nakirah didahului oleh huruf nafi. Mana huruf nafinya? Ma, artinya tidaklah. Maka zalimun walaupun dia nakirah, dia bisa sebagai apa? Sebagai mubtada. Kita tulis saja kodenya mim mubtada. Baik, mubtadanya sudah ketemu. Mana khobarnya? Khobar penyempurna makna mubtada.
Ya sekarang mana dengan kata tersebut sempurna? Ya jelas kalimat setelahnya yaitu najihun. Zolimun mubtada, najihun khobar. Tidaklah orang zolim itu berhasil, sukses. Ya. Zolimun mubtada. Kenapa bisa nakiroh? Karena didahului oleh huruf nafi, peniadaan. Ya. Baik. Bisa juga diawali atau didahului oleh huruf istifham. Contoh yang di dalam kitab ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah? Kita buat contoh yang lain. Hal tolibun maujudun. Ya, perhatikan kalimat tolib. Tolibun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Baik. Tolibun nakirah didahului oleh hal. Hal adalah isim istifham. Ya, maka tolibun dia sebagai kedudukannya sebagai mubtada. Ya, dia sebagai mubtada. Baik, tolibun sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya tentunya adalah maujudun. Hal tolibun maujudun, apakah santri itu ada, apakah pelajar itu ada, apakah siswa itu ada, maka tolibun sebagai mubtada. Mengapa? Walaupun dia nakirah karena diawali dengan huruf istifham hal. Ya, apakah ada siswa itu atau apakah siswa itu ada? Hal tolibun maujudun. Tolibun nakirah. Perhatikan kalimatnya tolibun, tolibun, nggak ada alif lam, nakirah. Tapi dia bisa jadi mubtada. Ya, mengapa? Karena diawali oleh huruf istifham hal. Hal tolibun maujud, apakah santri itu ada? Hal tolibun kaslan, apakah siswa itu malas? Pertanyaan. Tolibun sebagai mubtada marfu bidhammati isim mufrad, maujudun sebagai khabar marfu'un bidhammati. Mengapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Ya, jadi itu yang nomor satu, boleh mubtada dari isim yang nakirah jika diawali atau didahului oleh huruf nafi atau istifham. Apa itu nafi? Peniadaan. Ma, tidaklah. Apa itu istifham? Kata tanya, diantaranya hal, apakah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang pertama. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, para santri sekalian dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Sekarang yang kedua, kita lanjut. Yang kedua adalah disifati. Dalam kurung mubtada yang nakirah diberi sifat. Mubtada nakirah dia dikasih sifat, dikasih kata keterangan sifat. Contoh tolibun mujtahidun fil fasli. Ya, tolibun mujtahidun fil fasli. Sekarang kita tulis dulu. Tolibun mujtahidun fil fasli. Baik. Perhatikan kalimat tolibun. Tolibun siswa yang rajin. Apa sifatnya? Rajin. Ya. Di dalam kelas, siswa yang rajin berada di dalam kelas. Perhatikan kalimat tolibun. Tolibun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Tapi tolibun karena diberi sifat, siswa yang rajin, rajin itu sifat, maka tolibun dia sebagai apa? Sebagai mubtada. Jangan ragu-ragu, dia sebagai mubtada. Ya, baik, karena diberi sifat. Baik, mubtadanya sudah ketemu. Sekarang tinggal kita cari khobar. Khobar penyempurna makna mubtada.
yang mana dengan lafaz tersebut mubtadanya jadi sempurna. Baik. Sekarang mubtadanya sudah ketemu, khobarnya mana? Jelas bukan mujtahidun karena mujtahid sifat. Khobarnya adalah fil fasli. Santri yang rajin itu berada di dalam kelas. Fil fasli penyempurna makna mubtada. Dengan dia sempurna, maka dia sebagai khobar dari syibhul jumlah yang belum atau nanti kita akan pelajari dalam episode mubtada dan khobar selanjutnya. Nah, jadi isim nakirah boleh menjadi mubtada jika dia diberi sifat. Kita kasih contoh lain, misalkan nih, mujahidun qawiyun fil ghazwati. Mujahid pejuang, qawiyun kuat. Pejuang yang kuat. Kuat adalah sifat. Ya. Perhatikan kalimat mujahidun. Mujahidun nakirah atau ma'rifah? Mujahidun adalah nakirah. Karena enggak ada alif lam di situ. Baik. Isim nakirah jatuh di awal jumlah dan dia diberi sifat, maka dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai, jangan ragu, dia sebagai mubtada karena diberi sifat pejuang yang kuat. Pejuang yang kuat. Nah, itu sifat. Baik. Mujahid kita sudah tahu dia sebagai mubtada. Ya, walaupun dia nakirah karena diberi sifat boleh jadi mubtada. Sekarang mana khobarnya? Khobarnya adalah penyempurna makna mubtada. Jelas fil ghazwati. Mujahidun qawiyun fil ghazwati. Pejuang yang kuat itu berada di dalam peperangan. Fil ghazwati. Dia sebagai khobar dari syibhul jumlah. Namun kita belum pelajari, ya, walaupun kita belum pelajari sudah sedikit mengena pembahasannya pada khobar dari syibhul jumlah. Karena secara umum kita tahu khobar penyempurna makna mubtada, tanpa dia nggak sempurna sesuai, saling berkaitan. Maka mubtadanya mujahidun, khobarnya fil ghazwati, ya. Jadi pada poin kedua ini perlu saya ulangi lagi, jika dia isim nakirah tapi diberi sifat. Nakirah di awal jumlah dikasih sifat, maka isim nakirah itu boleh menjadi mubtada. Talibun mujtahidun fil fasli, talibun mubtada marfu bidhammati isim mufrad. Mujahidun qawiyun fil ghazwati. Pejuang yang kuat berada dalam perangan. Mujahidun mubtadaun marfu'un bidhammati isim mufrad. Dan cara mengi'rabnya sama saja seperti pembahasan kita sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu poin yang nomor 2. Yang pertama adalah didahului oleh huruf nafi atau istifham. Yang kedua, isim nakirah diberi sifat, disifati, mubtada dari isim nakirah tapi diberi sifat, ya. Bersungguh-sungguh, kuat, rajin, malas, besar, kecil, banyak, sedikit, itu sifat. Ya, misalkan ada kursi banyak, kursiyun katsirun. Kursi yang banyak itu fil fasli, ada di kelas, ya. Maka kursiyun sebagai mubtada walaupun dia nakirah. Mengapa? Karena diberi sifat. Apa sifatnya? Katsir, banyak, ya. Saya kasih contoh lagi, misalkan masjidun kabirun fil Madinah. Masjid yang besar. Besar sifat, ya. Maka masjidun sebagai mubtada, mana khabarnya? Fil Madinah, di kota. Masjid yang besar itu ada di kota. Wallahu a'lam bishawab. Semoga antum bisa memahami dan mengerti apa yang
saya jelaskan dan penulis tuliskan di dalam kitab Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Bukunya yang ketiga adalah mudhaf. Mudhaf. Ingat, mudhaf. Apa itu mudhaf? Bersambung dengan lafadz kata setelahnya. Catat baik-baik, bersambung dengan kata setelahnya. Yang jelas isim, ya. Karena isim bersambung dengan isim setelahnya. Dan perlu digarisbawahi, mudhaf ini artinya bersambung. Ya. Maksudnya bersambung bisa menjadi mubtada jika bersambung dengan isim nakirah. Jika bersambung dengan isim nakirah, ya. Jadi setelahnya harus isim nakirah. Mengapa demikian? Kalau setelahnya isim ma'rifah, maka nggak bisa, karena isim nakirahnya menjadi ma'rifah. Ya, jadi setelahnya harus dari isim nakirah. Itu catat, diberi tambahan di bukunya. Bersambung atau mudhaf. Ingat, kalimat setelahnya harus dari isim nakirah seperti dalam kitab Khatamu zahabin, ya, haram, ya, khatamu cincin, khatamu. Kalau bersambung nggak boleh tanwin. Khatamu, khatamu artinya cincin. Zahabin isim, ya, dan dia nakirah. Perhatikan, ini nakirah, ini juga nakirah, bersambung. Ini kalimat setelahnya nggak boleh ma'rifah. Khotamud zahabi nggak boleh. Zahab harus nakirah, nggak ada alif lam juga. Khotamu zahabin, cincin emas itu haram, haram. Mana mubtadanya? Khotam. Mengapa dia bisa jadi mubtada? Karena bersambung mudhaf. Bersambungnya ingat dengan isim yang nakirah juga. Ya. Saya ulangin, bersambungnya harus dengan isim nakirah juga. Zahabin ada tanwin, berarti nakirah. Ya. Cincin emas itu khotamu mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya penyempurna makna mubtada, yaitu jelas haram. Khatamu zahabin haram, khatamu mubtada marfu bidhammati isim mufrad, haramun khobar marfu bidhammati isim mufrad, ya. Jadi seperti itu, ya. Baik, sekarang kita buat contoh yang lain biar jelas, biar lebih jelas. Misalkan mobil orang itu sayyaratu rajulin, ya, sayyaratu rajulin jadidatun. Ini kalau begini berarti maksudnya tik 2, ya. Sayyaratu rajulin, sayyaratu nakirah, dia bersambung dengan lafadz setelahnya nakirah juga, maka sayyaratu boleh menjadi mubtada, dia mubtada. Mobil orang itu, sayyaratu sebagai mubtada, khobarnya tinggal kita cari. Karena ada mubtada, ada khobar, berpasang-pasangan. Mubtada sayyaratu, mana khobarnya? Khobarnya tentunya adalah jadidatun. Sayyaratu mubtadaun marfu bidhammati isim mufrad, jadidatun, ya. Jadidatun dia sebagai khobar marfu bidhammati isim mufrad. Kalau kita sudah tahu kedudukannya, jangan ragu kasih harokat. Karena kita belajar nahwu untuk mengetahui harokat akhir. Jadi datan, jadi datun, jadi datin. Karena dia khobar, isim yang dirofa, nggak ada alif lam juga. Jadi datun, sayyaratu rajulin, jadi datun. Ya, mobil laki-laki itu
baru, ya. Sayyaratu rajulin jadidatun. Jadi di dalam poin ketiga ini ada beberapa catatan, ya. Saya ulangin. Di dalam poin ketiga ini ada beberapa catatan. Catat baik-baik. Yang pertama adalah isim nakirah yang bersambung dengan nakirah juga, ya. Jadi bersambung dengan kata lain, kata lainnya itu nakirah juga, ya. Catat baik-baik. Ya, jadi bersambungnya dengan isim nakirah, nggak boleh ma'rifah. Saya rotur rojuli misalkan, ya. Itu yang pertama. Jadi bersambung dengan isim nakirah. Yang kedua, catatan yang kedua perlu digarisbawahi, jika dia mudhof. Jika sebuah kata itu mudhof, bersambung majemuk dengan kata setelahnya, maka lafadz yang mudhof dalam hal contoh ini sayyaratu, maka lafadz yang mudhof nggak boleh ditanwin, ya. Oh, sayyaratu nggak boleh sayyaratun rojulin, ini nggak pas dan nggak benar, ya. Jadi isim yang mudhof yang bersambung tidak boleh tanwin, ya. Tapi isim yang disambung karena dia nakirah maka ditanwin, ya. Isim yang disambung karena dia nakirah maka ditanwin. Jadi ada yang bersambung, ada yang disambung. Yang bersambung sayyaratu, yang disambung rojulin, ya. Yang bersambung nggak boleh tanwin, yang disambung tanwin. Mengapa? Karena dia tidak terdapat padanya alif lam, ya. Kalau ada alif lam ya nggak boleh ditanwin, ya. Jadi itu catatan dalam nomor 3, bahwasanya isim yang bersambung mudhaf kepada isim nakirah maka dia boleh menjadi mubtada, Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya, dan jangan lupa senantiasa murojaah, mengulang pelajaran apa yang telah kita pelajari, ya. Bahkan harus diulang-ulang, harus dihafal, ya. Kenapa harus dihafal? Saya katakan kalau kita tidak hafal, ya dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa ingat? Nggak bisa. Jadi harus dihafal kaidah per kaidah, sedikit demi sedikit. Insya Allah jika kita bersungguh-sungguh, Allah akan memudahkan kita. Wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan jikalau dia atau mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, insya Allah kami akan mudahkan jalannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.